Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Al-Fatihah khusus damel Al-Qati Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani almarhum Setiasih dan Walanda terus bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini ialah pasal suci. Wa awalu nisabil baqari, adapun awalnya atau kawitannya nisabnya sapi ialah talasuna 30. Jadi anak nisabnya sapi itu kalau sapinya sudah berjumlah 30. Wafiha dan ialah tetap di dalam 30 tabi'un utawi adapun sapi tabe. Sapi tabe itu anak sapi atau pedet yang berumur 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi antara 1 tahun sampai 2 tahun. Itu bahasa Arab, bahasa fikihnya itu tabe. Wa fi arba'ina dan ialah tetap di dalam 40 musinatun adapun 1 anak sapi musinah. Musinah ini anak sapi yang umur antara 2 sampai 3 tahun. Ini anak sapi musinah. Wa ala hadza dan atas itulah keterangan abadan di dalam selamanya fakis maka kiaskanlah. Jadi maksudnya kiaskanlah itu apa ya namanya, nisabnya sapi itu kan 30. Kalau sudah 30 maka harus mengeluarkan zakat anak sapi yang berumur 1 sampai 2 tahun. Kemudian kalau nambah 10 berarti kan 30 tambah 10 40. Kalau sapinya sudah 40 maka mengeluarkan zakat anak sapi musinah umur 2 sampai 3 tahun. Nah, kemudian kalau nambah 10 lagi berarti 50. Berarti mengeluarkan zakat lagi. Seekor tapi boleh diganti dengan seekor tapi. Kemudian kalau nambah lagi 60, nah zakat lagi. Kalau 60 itu 2 ekor tabi. Nah gini hitung-hitungannya seperti ini. 30 itu kan tabi, sapi umur 1 tahun sampai 2 tahun. Kemudian nambah 10 jadi 40. Nah satu anak sapi berumur 2 sampai 3 tahun. Kemudian kalau sapinya banyaknya 50 nambah 10 lagi berarti nambah sapi lagi, nambah tabi yang anak sapi umur 1 sampai 2 tahun. Kalau sapinya 60 nah berarti anak sapi umur 2 sampai 3 tahun jumlahnya 2. Jumlahnya 2. Terus kemudian kalau nambah 10 lagi berarti kan 70. Berarti nambah 1 ekor tabi atau 1 anak sapi yang berumur 1 sampai 2 tahun. Kalau nambah 10 lagi berarti 80. Berarti zakatnya itu adalah 2 ekor musinah. 2 ekor musinah. Nah, terus kalau bertambah seperti itu.
Setiap penambahan 10 itu adalah anak sapi umur 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau penambahan 20 ekor sapi, maka zakatnya adalah anak sapi yang berumur 2 sampai 3 tahun. Ya itu ya, nisabnya sapi 30. Kalau nambah 10 berarti zakat yang dikeluarkan adalah anak sapi umur 1 sampai 2 tahun. Kalau nambahnya 20 berarti anak sapi yang berumur 2 sampai 3 tahun. Kalau nambahnya 30, kalau nambahnya 30 berarti anak sapi berumur 2 sampai 3 tahun ditambah dengan anak sapi umur 1 sampai 2 tahun. Nah, seperti itu. Kalau nambahnya 40 berarti 2 anak sapi yang berumur 2 sampai 3 tahun. Faslun, adapun ini adalah pasal suci. Wa awalu nisabil ghanami, dan adapun kawitannya awalnya nisab kambing ialah arba'una 40. Wa fihal, dan ialah tetap di dalam 40 syatun, adapun satu kambing, jada'atun yang berbangsa jada'ah, kambing jada'ah, biri-biri, minad dokni, dari dokni, domba, autaniyatun, atau 2 kambing yang berumur 2 tahun, minal ma'izi, dari kambing kacang. Kambing kacang ini kambing Jawa asli, belum ada perkawinan silang. Ya. Jadi untuk zakatnya kambing itu nisabnya itu adalah 40. Ketika sudah 40 baru mengeluarkan zakat. Zakat anak kambing yang berumur 1 tahun. Tapi kalau anak kambing kacang atau kambing kacang itu harus berumur 2 tahun. Kalau umur 2 tahun ini sudah pernah melahirkan, berarti sudah bisa bunting ini. Jadi saya ulangi, zakatnya kambing itu 40. Kalau sudah mencapai 40 mengeluarkan zakat. Zakatnya 1 kambing berumur 1 tahun. Nah, itu kalau domba. Kalau domba itu kambing gembel atau kambing kambing putih yang banyak bulunya, itu umur 1 tahun. Atau diganti kambing kacang, kambing Jawa. Kambing Jawa ini kambingnya kuat tapi kecil. Nah, ini harus berumur 2 tahun. Wa fi mi'atin, dan ialah tetap di dalam 100, wahda, dan 1, wa isrina, dan 20, berarti 121. Kalau jumlah kambingnya 121, satani, adapun 2 kambing yang jenis domba umur 1 tahun. Kalau kambing kacang tetap 2 kambing tapi umur 2 tahun. Wa fi mi'ataini, dan ialah tetap di dalam 200, wahidatin, dan 1, berarti 201. Kalau jumlahnya 201, salatu syiahin, adapun 3 kambing. Jadi zakatnya 3 kambing. 200. Kalau masih 200 zakatnya 2. Tapi kalau sudah 201 baru mengeluarkan 3. Nah, ini bisa diakal-akali ini, ketika kambingnya 201 belum 1 tahun, kambing yang 1 dijual, akhirnya kan masih 200, jadi zakatnya masih 2. Karena kalau sudah 201 keluarnya zakatnya 3 kambing. Tapi kalau masih 200 zakatnya masih 200, masih 2. Wa fi arba'imi'atin, dan ialah tetap di dalam 400, arba'u syiahin, adapun 4 kambing. Tsumma fi kulli mi'atin, dan di dalam setiap penambahan 100, syatun, adapun nambah 1 kambing. Jadi kalau
400. Nah, di sini 400. 400 berarti mengeluarkan kambing 4. Kalau nambah 100 berarti 500. Nah, kalau kambingnya jumlahnya 500 berarti zakatnya adalah 5 kambing. Beda kalau 200. Kalau 200 itu masih 2. Tapi kalau 201 itu 3. Nah, kalau 400 itu zakatnya 4 kambing. Kalau 500 5 kambing. 600 6 kambing. Kalau 1000 10 kambing. Dan seterusnya. Pokoknya nambah 100 nambah 1. Nah, ini ada cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah hakim yang terkenal. Itu punya teman yang alim, yang pintar, itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu pengembala kambing. Nah, ketika ada masalah, Imam Syafi'i itu bertanya kepada Syaiban Ar-Ra'i. Kemana-mana ini, kalau ada pusing, kalau Imam Syafi'i lagi pusing, ini diskusi tentang ilmu itu dengan Syaiban Ar-Ra'i, tukang pengembala kambing. Nah, suatu saat ketika Imam Syafi'i ini ingin bertanya ke Syaiban Ar-Ra'i, ini muridnya ini agak apa ya, kok gini, Imam Syafi'i begitu alim, begitu terkenal, kok berdiskusi atau bertanya kepada Syaiban Ar-Ra'i sebagai pengembala, gimana ini? Nah, waktu itu Imam Syafi'i itu bertanya tentang zakat. Imam Syafi'i bertanya, menurut Anda zakat itu minimal berapa? Apakah sedikit itu harus mengeluarkan zakat? Nah, terus dijawab sama Syaiban Ar-Ra'i, ini menurut madhab kamu, maksudnya madhab Imam Syafi'i, atau madhabku, madhab Syaiban Ar-Ra'i? Terus Imam Syafi'i jawab, menurut madhabmu. Nah, kemudian Syaiban Ar-Ra'i itu jawab, kalau menurut saya, yang namanya zakat ketika kita punya misal kambing 5 itu tetap zakat. Ketika punya kambing 3 tetap zakat. Alasannya kenapa? Karena yang namanya zakat itu kan menghilangkan harta subhat. Nah, apakah jawabannya Syaiban Ar-Ra'i itu, apakah dengan kambing sedikit, harta sedikit itu terhindar dari barang subhat? Ya kan enggak. Ya, makanya menurut saya ketika kambingnya sedikit tetap mengeluarkan zakat. Nah, setelah dijawab oleh Syaiban Ar-Ra'i, muridnya Imam Syafi'i itu baru mengakui bahwa Syaiban Ar-Ra'i itu memang alim, memang pantas. Tapi jawabannya Imam Syafi'i seperti ini. Iya. Tapi kalau secara umum, secara hukum nasional, kalau menggunakan mazhab Syaiban Ar-Ra'i, ya gak cocok, malah membingungkan. Nah, akhirnya Imam Syafi'i tetap di kitab-kitabnya Imam Syafi'i tetap menggunakan ada nisabnya. Nah, untuk mazhab Syaiban Ar-Ra'i ya ada, tetapi untuk Imam Syafi'i tetap menggunakan 100. Nah, itu nisabnya untuk kambing, seperti itu. Itu hanya sekedar cerita. Kita lanjut, faslun, adapun ini adalah pasal suci. Wal khaliyatani, adapun 2 orang yang bekerja sama. Maksudnya ada 2 orang mengembala kambing, beternak kambing. Nah, ini zakatnya gimana? Yuzakiyani, dizakati apa ternak yang diternak 2 orang tersebut, zakatal wahidi, dengan zakat 1 orang. Jadi zakatnya itu dihitung 1 orang. Bisar itu dengan 7 syarat. Syaratnya yaitu idakana, apabila ada al murahu, kandangnya ialah wahidan 1. Nah, jadi kandangnya 1. Wal musrohu, dan tempat tidurnya, tempat tidur ialah wahidan 1, tempat melepasnya itu 1.
Wal mar'at dan tempat mengembalanya ialah wahidan satu. Wal fahlu dan pejantannya ialah wahidan satu. Wal masyrabu dan tempat minumnya ialah wahidan satu. Wal halibu dan orang yang memerah susunya ialah wahidan satu. Wa maudhi'il halbi dan tempat memerah susunya ialah wahidan satu. Jadi misal kambing diternak oleh dua orang mencapai 40, yaitu harus zakat. Zakatnya ya satu, kalau kambing kan 41. Kalau sapi diternak dua orang, ya ketika 30 ya harus mengeluarkan zakat. Kalau misal kambingnya 40 tapi kandangnya itu beda-beda, nah itu tidak, karena 20 itu belum memenuhi syarat zakat. Tapi kalau digabungkan jadi satu kan jadi 40, berarti harus mengeluarkan zakat. Nah, ini orang-orang pembisnis biasanya. Kalau pembisnis itu kan main saham. Jadi pemiliknya itu ada 2, 3, 4 atau 5 orang yang menanam saham. Orang-orang pembisnis itu kan pakai saham. Jadi yang memiliki perusahaan, misal Denko itu yang memiliki, ada beberapa orang yang menanam saham. Freeport itu yang menanam saham. Jadi yang memiliki itu adalah orang yang menanam saham. Jadi peternak itu yang disahamkan, misal peternakan yang besar itu ada orang yang menanam saham, misal ada 5 orang. Nah, ketika 40 tetap mengeluarkan zakat. Zakatnya ya satu, tidak dihitung 5-nya. Jadi satu perusahaan itu cara menghitungnya seperti itu. Faslon, adapun ini adalah pasal suci. Wanis sobud dahabi, adapun nisabnya emas ialah isruna 20 miskolnya 20 miskol. Wafi dan ialah tetap di dalam 20 miskol ialah wafihi dan ialah tetap di dalam 20 miskol rubu'ul usyri, adapun seperempat dari sepersepuluhnya yaitu 2,5%. Wawa adapun rubu'ul usyri ialah nisful miskoli, setengah miskol. Wafiha dan ialah di dalam nisab zada nambah bihisabihi dengan hitungannya Jadi ketika ada penambahan ya dihitung. Wa nisabul wariqi dan adapun nisabnya perak ialah mi'ata dirhamin 200 dirham. Wafi dan ialah tetap di dalam 200 dirham rubu'ul usyri, adapun seperempat dari sepersepuluh. Jadi kalau perak itu nilainya 200 dirham harus mengeluarkan zakat 2,5%. Wahwa adapun 200 dirham ialah khamsatu darahima, 5 dirham. Zakatnya 5 dirham. Wabima dan ialah di dalam perkara zada yang nambah bihisabihi dengan hitungannya wala tajibu dan tidak wajib fi huli di dalam perhiasan al mubahi yang dibolehkan zakatun zakat. Nah, jadi perhiasan yang dibolehkan, misal harta benda yang boleh digunakan laki-laki boleh, kan emas itu tidak boleh digunakan laki-laki. Nah, kalau perhiasan yang boleh digunakan oleh laki-laki, nah itu tidak wajib zakat. Kalau emas dan perak kan tidak boleh digunakan oleh laki-laki. Ya, maksudnya wala tajibu dan tidak wajib fi kulli di dalam perhiasan al mubahi yang mubah, yang dibolehkan. Maksudnya yang boleh digunakan untuk laki-laki zakatun zakat. Jadi tidak wajib zakat. Faslun, Allahu a'lam bishawab, bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.